أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para ikhwan jamaah Masjid Babut Tuba yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia, taufik dan hidayah pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi keringanan langkah untuk menuju ke tempat yang mulia dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah kita di Jumat yang penuh berkah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Dan kita sebagai umatnya insya Allah mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah Babut Tuba yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini sebelum khotib mimbar kami akan menyampaikan beberapa maklumat. Namun sebelumnya kami menghimbau pada masa pandemi ini marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara memakai masker yang benar, dengan menjaga jarak, dan dengan selalu mencuci tangan. Apabila ada jamaah yang lalai dalam memakai masker, mohon kiranya untuk selalu diingatkan. Kemudian untuk maklumat pada tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah untuk laporan keuangan dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di masjid kita ini adalah sebagai berikut. Untuk laporan keuangan, saldo awal pada saat ini adalah Rp91.980.726. Kemudian penerimaan dari kota amal dan infak sebesar Rp12.663.564. Untuk pengeluaran untuk biaya operasional sebesar Rp33.663.628. Dengan demikian, saldo akhir saat ini adalah sebesar Rp70.980.662. Kami atas nama pengurus Masjid Babut Tuba mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Mudah-mudahan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan dan senantiasa Allah Ta'ala membalasnya dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kegiatan pada sholat Jumat pada hari ini
Untuk waktu sholat tiba pada pukul 12.05. Yang bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini adalah Ustadz Fitran Irawan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita yang akan membawakan tema nasihat bagi yang sudah berusia 40 tahun lebih. Kemudian untuk petugas muazzin pada hari ini adalah Saudara Iwan Suwandi. Untuk kegiatan kajian-kajian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Pada Sabtu tanggal 22 Rajab 1442 Hijriah akan diisi oleh Al-Ustadz kita Ahmad Zain An-Najah dengan tema mengetuk pintu langit. Kemudian untuk Ahad pada tanggal 23 Rajab akan diisi oleh Al-Ustadz kita Abdul Muyassir dengan tema Sirah Nabawiyah dan para sahabat. Kemudian dilanjutkan untuk Rabu malam ba'da maghrib, yaitu pada tanggal 26 Rajab yang akan diisi oleh Al-Ustadz kita Salafuddin. Kemudian akan membawakan tema dasar dan memahami Al-Quran metode talqin. Kami menghimbau kepada para jamaah apabila mempunyai keluangan waktu, marilah kita senantiasa untuk selalu hadir di majelis ilmu, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita selalu hadir di majelis ilmu akan memudahkan kita jalannya menuju surga. Kemudian pada hari ini alhamdulillah untuk sedekah nasi kotak dari para hamba Allah telah terkumpul 355 nasi kotak yang insya Allah setelah ba'da sholat ini akan kita bagikan di bagian serambi kiri dan kanan. Kemudian kami dari pengurus masjid mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para hamba Allah yang telah menginfakkan sedekah nasi kotak di Jumat yang penuh berkah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, namun sebelumnya sekali lagi kami menghimbau, marilah kita jaga ketenangan, kekhusyukan di waktu Jumat yang sempit ini dalam proses pelaksanaan ibadah sholat kita ini. Dan apabila jamaah yang membawa handphone dan sejenisnya, mohon kiranya untuk dinonaktifkan sementara waktu agar pahala keutamaan ibadah sholat Jumat ini benar-benar bisa kita jaga. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib ingin berpesan dan berwasiat khususnya bagi pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik kita yang berusia di bawah 40 tahun ataupun antum semuanya yang sudah menginjak usia 40 tahun, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semuanya, inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Itu artinya ketika ada seseorang yang sudah menginjak usia 40 tahun, maka sisa usianya tinggallah sedikit lagi saja. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usia 40 tahun secara khusus di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mewajibkan kepada kita semua agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada seorang ibu yang senantiasa ibu kita merawat kita, yang dulunya ibu kita mengandung dan melahirkan kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan ayat ke-15 surah Al-Ahqaf tersebut, hatta idza balagha ashuddah, sehingga ketika sampai usia dewasa, wa balagha arba'ina sana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan arba'ina sana. Secara khusus Allah sebutkan usia 40 tahun. Lalu ada apa sebetulnya dengan usia 40 tahun? Maka para ulama menyebutkan bahwa usia 40 tahun atau usia lebih dari 40 tahun adalah usia di mana seseorang sulit untuk merubah kebiasaannya. Jika hari ini ada seseorang atau jika ada seseorang yang terbiasa melakukan keburukan-keburukan, maka dia akan sulit untuk meninggalkannya setelah dia menginjak usia 40 tahun. Atau sebaliknya, ketika ada seseorang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan terus melakukannya ketika dia sudah menginjak usia 40 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang sudah berusia 40 tahun atau lebih, ketika dia tidak sanggup lagi untuk melakukan ibadah, ketika dia tidak sanggup lagi karena fisiknya yang semakin lemah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pahala sebagaimana Allah berikan pahalanya ketika dia waktu muda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah-risalah Allah, betapa banyak orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun menolak akan kedatangan Islam. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang muda lah yang banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi di dalam surah Al-Kahfi, bahwa Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah sebutkan innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Artinya bahwa usia-usia yang sudah dewasa ini sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk merubah kebiasaan-kebiasaannya. Maka biasanya usia-usia 40 tahun itu adalah usia-usia di mana dia tidak berpikir lagi mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang itu, tetapi yang ada di benaknya adalah apa yang harus aku lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini Allah memberikan nasihat dan arahan petunjuk kepada kita semua, terkhusus kepada antum semua yang sudah menginjak usia 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Poinnya adalah an ashkura, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah menginjak usia 40 tahun, perbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan ketakwaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itulah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagaimana cara agar kita senantiasa bersyukur pada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan. Yang pertama, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian kepada orang-orang yang di bawah kemampuan kalian, jangan kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kemampuan kalian, karena sesungguhnya hal itu akan menghilangkan dan melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini ada seseorang yang diberikan ujian dengan penyakit, maka sesungguhnya orang tersebut harus melihat kepada orang yang ada di bawah kemampuannya. Begitupun seterusnya, orang-orang yang di bawahnya harus melihat kepada orang-orang yang di bawahnya lagi. Begitupun seterusnya sampai dia menemukan bahwa di dalam dirinya masih banyak nikmat-nikmat Allah yang mungkin belum dia syukuri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pula agar kita senantiasa bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka berterima kasihlah kepada ibu bapak kita. Berterima kasihlah kepada istri-istri kita yang senantiasa merawat anak-anak kita. Berterima kasihlah kepada anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang senantiasa berjasa kepada kita, guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang terakhir, arahan dari Allah Subhanahu wa taala atau nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah menutupnya dengan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Poinnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang sudah menginjak usia 40 tahun, bersegeralah bertobat kepada Allah. Bagaimana cara bertobat yang benar? Maka dia harus menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian dia berusaha meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-6, in laisatit taubatu wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Sesungguhnya taubat itu bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat as-sayyi'at. As-sayyi'at adalah dosa-dosa yang berulang-ulang. Dosa-dosa yang berulang. Ketika ada seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat, kemudian lagi melakukannya lagi, maka tobatnya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu bagaimana cara bertobat yang benar? Adalah dengan mengganti dosa-dosa itu dengan amal soleh. Perbuatan-perbuatan dosa yang sering kita lakukan, maka gantilah dengan amalan-amalan soleh. Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 112, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ma'asyiral hadirin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan dan mengambil pelajaran dari ayat yang baik ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات.